Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhan Setiawan, NIM 2024301120, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Dalam video ini, kita akan belajar tentang bagaimana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Sri Utaminingsih, SPD MPD, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Zone of Proximal Development merupakan konsep kunci dari teori pembelajaran dan perkembangan Lev Vygotsky. Lev Vygotsky sendiri merupakan seorang psikolog pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif dan sosial, mengembangkan dari belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri, sedangkan perkembangan potensial merupakan hasil dari bimbingan orang dewasa atau hasil kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Zone of Proximal Development memiliki 3 aspek, yaitu kemampuan anak secara aktual, aspek asistensi, dan aspek potensial. Dari ketiga aspek tersebut, Zone of Proximal Development dapat diartikan sebagai jarak antara kemampuan seorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman yang lebih terampil. Yang selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding merupakan proses di mana pengajar atau mentor memberikan bantuan yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Dan seiring waktu, dukungan ini secara bertahap dikurangi saat siswa menjadi lebih mandiri. Menurut Brunner dalam Margolis tahun 2023, scaffolding yaitu bantuan yang bersifat temporer dan spesifik di mana guru maupun orang tua melakukan beberapa modifikasi dalam membantu atau membimbing seorang anak yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding pada ZPD merujuk pada strategi, teknik, metode, model, dan pendekatan yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar dan berkembang sesuai dengan dukungan yang sesuai. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam video ini, implementasi scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 3 SD 2 Medini pada mata pelajaran matematika, materi satuan panjang, submateri satuan panjang baku, dan satuan panjang tidak baku. Tahapan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi ZPD peserta didik. Guru memberikan asesmen diagnostik untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik untuk menentukan di mana zona kemampuan peserta didik. Selanjutnya, penjelasan awal. Guru memberikan penjelasan awal tentang materi yang akan dipelajari, yaitu satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku. Guru memberikan contoh macam-macam alat pengukuran panjang baku dan tidak baku, serta bagaimana cara mengukur dengan benar. Memfasilitasi diskusi. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Peserta didik akan saling membantu dan berbagi pengetahuan dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, pendampingan dan bimbingan. Guru berperan aktif dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran.
Dalam kelompok, guru dapat memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkan, sambil tetap mendorong siswa lain untuk membantu temannya. Pengurangan dukungan secara bertahap. Setelah peserta didik memahami tugas dan cara pengukuran dengan benar, guru mengurangi bantuan dan peserta didik didorong untuk mengerjakan secara mandiri dengan pengawasan guru. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan hasil kerja mereka dan membandingkan dengan hasil kelompok lainnya, mendiskusikan kesulitan yang dialami selama pembelajaran, dan memberikan umpan balik dan evaluasi untuk memberikan penguatan pada pemahaman peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada SPD. Yang pertama, meningkatkan kemandirian peserta didik. Peserta didik menjadi lebih mandiri dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman materi. Dengan dukungan yang tepat, peserta didik dapat memahami konsep dan keterampilan baru dengan baik. Mereka dapat menggunakan alat ukur satuan baku seperti penggaris dan meteran, juga satuan tidak baku seperti jengkal, dengan tepat untuk mengukur panjang benda. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan teman. Melalui diskusi kelompok, peserta didik belajar kerjasama, berbagi pendapat, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Terakhir, melatih berpikir kritis dan analisis. Peserta didik menunjukkan kemampuan untuk menganalisis hasil pengukuran, membandingkan satuan yang digunakan, dan menentukan mana satuan yang lebih akurat. Kesimpulan, dengan penerapan scaffolding yang efektif, kita dapat membangun pemahaman yang kuat tentang satuan panjang dan banyak konsep lainnya pada peserta. Kita telah mempelajari penerapan scaffolding dalam Zone of Optimal Development, bagaimana kita mereplikasikannya, dan hasil yang dapat dicapai. Jika video ini dapat membantu dalam memahami bagaimana mendukung peserta didik dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.